الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح إلى حضرة المصطفى رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحال بيته ونزل الثالث من عرض الجنة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وعباد المجاهدين والعاملين والعاملين وخير الأرجل محمد الله محمد بن عيسى وسيد الفقيه مقدم محمد بن عبد الله الشيخ الميزان الشيخ المقيام المسجاب الشيخ المقيام السكران ورسول مقرن أمر محمد بن عبد الشيخ محمد الله محمد بن الدعوة وشرف الله بن عبد الله بن عبد محمد بن حداد ورسول الشيخ محمد بن عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله شكرا لك وعلى جانب محمد بن عبد الله بن عبد الله بن ولا النبي عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن شادي والبيجاد 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 من خمس قال سبع صار من هذا الرجال من مسجد البارش الله من مسجد البارش من عبد الله من مسجد سيدي محمد بن عبد الله من جبل من بدر من بارك من بارك من بارك من بارك من بارك ويا جوز المهدي الله من عبد الله من المشهور هذا الذي من آخر الله عليه شيخنا جبل المسجد الجمال من هذا وتعالى برحمتك الشام ورحمة الله تعالى الفضل بارك فيهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم وحفاظهم الدين والآخر بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat para jamaah Masjid Al-Anzi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya nikmat, di antaranya sihah wal afiyah, taufik wal hidayah, iman wal Islam, dan nikmat terbesar bernabi kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, dan semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadikan perkumpulan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita cucuran rahmatnya, tidaklah keluar dari tempat ini melainkan dosa kita dihapuskan oleh Allah dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dan pangkat kebesaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang mengikuti syariatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini yaitu melanjuti atau mengingatkan kembali
tentang beberapa hukum daripada kajian kita yang lalu, yaitu nun mati atau tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah maka mempunyai 5 hukum. Ya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah maka terbagi menjadi 5 hukum. Yang pertama, ya, nun mati atau tanwin bisa dihukumi dengan hukum bacaan izhar. Yang kedua yaitu hukum bacaan idgham bi gunnah. Yang ketiga hukum bacaan idgham bila gunnah. Yang keempat hukum bacaan iqlab, dan yang kelima hukum bacaan ikhfa. Nah, masing-masing hukum itu mereka memiliki huruf. Ya, bila hukum bacaan izhar hurufnya ada 6, dan hukum bacaan idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Kemudian hukum bacaan idgham bila gunnah hurufnya ada 2, dan hukum bacaan iqlab hurufnya ada 1. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hukum bacaan ikhfa hurufnya ada 15. Apa aja itu huruf-hurufnya kalau idhar? Idhar itu hurufnya yaitu hamzah, ha, ain, ghain, dan kha. Ya, perhatikan ya. Huruf idhar hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, kemudian ha, ain, ghain, dan kha. Adapun huruf-huruf idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4. Apa aja? Itu ya, nun, mim, dan waw. Adapun huruf idgham bila gunnah ada 2 hurufnya, yaitu hurufnya lam dan ra. Kemudian huruf iqlab hanya 1, yaitu hurufnya adalah ba. Dan yang terakhir ikhfa, ya, bisa disebut ikhfa haqiqi. Nah, ikhfa ini dalam tajwid ada 2, ada ikhfa haqiqi, ada ikhfa syafawi. Ya, nah, kalau ikhfa haqiqi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Nah, hurufnya banyak nih, ada 15. Apa aja? Yaitu shad, ya, shad, zal, sa, kaf, kemudian jim, shin, qaf, dan sin, dal, ta, zai, fa, kemudian ta, dad, za. Itu semuanya berjumlah 15. Ya, kalau kita gabungkan menjadi sebuah syair, ya, menjadi sebuah bait syair, bunyinya siddasana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fit tuqa da zaliman. Ya, dun tayyiban zid fit tuqan da zaliman. Ya, kalau santri-santri di pesantren itu ada lagunya, siddasana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fit tuqan da zaliman. Siddasana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fit tuqan da zaliman. Itu dijadikan sebuah bait syair
kumpulan daripada huruf-huruf ikhfa hakiki yang 15. Contohnya, contohnya bagaimana contohnya? Nanti kita lihat di Al-Quran, ya. Kita sama-sama kita baca Al-Quran, kita praktekkan, ya, supaya lebih mengena, ya, supaya kita lebih paham, ya. Jadi ada hukum bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ada hukum bacaan mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah hukumnya ada 5, ya, terbagi menjadi 5 hukum. Kalau mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, ya, itu terbagi menjadi 3 hukum. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, dan yang ketiga disebut izhar syafawi. Nah, sekarang kita praktekkan dulu, ya, hukum bacaan nun mati atau sukun, ya. Kita buka Al-Qurannya. Kita buka Al-Qurannya. Surah Al-Baqarah, ya. Sampai ayat keberapa, ya? Buka Surah Al-Baqarah ayat ke-97. Surah Al-Baqarah ayat ke-97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ketemu, ya? Qul man kana aduwwan li Jibril. Ketemu, ya? Itu ayat 97. Ya, jadi kalau urutan bahasa Arab angka urutnya itu di belakang, tapi kalau Indonesia angka urutnya di depan. Ya, angka dulu nomor 1 baru kalimatnya. Tapi kalau bahasa Arab, kalau Al-Quran hurufnya dulu baru angkanya, angka urutnya di belakang, gitu, ya, supaya nggak keliru. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Ingat, ya, diatur pernapasan baca Qur'annya sebelum kita baca,
tarik nafas yang dalam supaya bacaan kita tidak terputus di tengah-tengah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Di situ ada kalimat ya, ilaika ayatin bayyinatin, ya, ada huruf jim kecil, ya. Nah, itu tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Artinya apa waqaf jaiz? Boleh berhenti, boleh juga melanjutkan, boleh tidak, ya. Kalau nafasnya kuat silakan lanjutin sampai selesai akhir ayat, kalau nggak kuat berhenti. Jadi boleh berhenti, boleh melanjutkan, ya. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Di situ ada tanda qaf lam ya, tanda waqafnya, ya, tanda berhentinya. Fariqum minhum bal aktsaruhum, ya. Setelah minhum di atasnya itu ada qaf lam ya, namanya waqaf aula, yang artinya lebih baik berhenti, lebih baik berhenti, tapi tidak melarang untuk lanjut, boleh-boleh aja, tapi lebih baik berhenti, namanya waqaf aula, lebih baik berhenti artinya. Nah, di situ ada mim sukun ketemu ba, ya. Nanti setelah kita selesai baca, nanti kita bahas itu hukumnya apa. Kita lanjut. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab. Di situ ada tanda lam alif, ya, utul kitab. Namanya apa? Ingat gak? Waqaf mamnu'. Apa itu waqaf mamnu'? Artinya dilarang berhenti. Wah, berarti nafasnya harus perpanjang lagi, nggak boleh berhenti di situ. Seumpamanya nggak kuat, Sat, saya nafasnya cuma sampai situ. Nah, kita ulang lagi. Ulangnya dari mana? Mengulangi yang tepat, ya.
alladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Alladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya, jadi kalau ada lam alif, dia letaknya tanda berhenti lafaz alif itu letaknya ada di akhir ayat, baru boleh berhenti. Tapi kalau lagi ada di tengah-tengah ayat tidak boleh berhenti. Ya. Kemudian di akhir ayat itu ada tanda berhenti, ada tanda waqaf, shad, lam, ya. Artinya ya wasol aula, tanda waqaf wasol sama waqaf beda. Waqaf artinya berhenti, wasol artinya nyambung. Ya, artinya nyambung. Artinya apa? Maksudnya lebih baik diteruskan. Jadi bacanya lebih baik diteruskan, jangan berhenti. Ya, lanjut. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ya, ada tanda waqaf jim ya, itu waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh juga meneruskan. Ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة
ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya, di situ kita ketemu banyak tanda waqaf, qaf, lam, ya, artinya waqaf aula. Ya, artinya lebih baik berhenti. Tapi kalau napasnya kuat, boleh-boleh aja mau dilanjut, ya. Lanjut satu ayat lagi. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairul law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dari ayat 97, ya, dari ayat 97 sampai dengan ayat 103. Ya, alhamdulillah kita sudah baca 6 ayat. Dari satu ain ketemu ain, ya, namanya bacaan satu ain, ya, atau tadaruku, pembagian terkecil setelah ayat. Yaitu kita dapati beberapa hukum. Di situ ada hukum bacaan ikhfa, ya, qul mangkana, qul mang, ya, bacaan ikhfa, non mati ketemu dengan kaf. Ya, yang bacanya ang itu ada dua huruf. Yang bacanya ang ada dua huruf, yaitu ketika non mati atau tanwin bertemu dengan kaf, atau non mati atau tanwin bertemu dengan huruf qaf. Ya, qaf dan kaf. Ya, cara nyebutnya kaf. Coba kaf, qaf, ya. Jadi kalau kita sebut dalam huruf Indonesianya itu ada huruf fa, ada huruf f-nya. F apa tuh? F fanta, ya, fanta, bukan panta pakai p. Huruf apa tuh? Huruf pa. Salah, bukan huruf pa, tapi fa, ya. Ya, cara menyebutkan huruf juga ada caranya dalam tata bacaan ilmu tajwid. Ya, namanya makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf di mulut kita ini ada letak-letaknya. Ya, ketika nyebut huruf fa, itu bibir dan mulutnya seperti apa. Ketika mengucapkan huruf, ya, kaf, bibir dan mulut seperti apa, lidah juga seperti apa, ya, itu ada semuanya. Jadi kita lanjut ke hukum bacaannya aja dulu. Ya, jadi mangkana itu nun mati bertemu dengan kaf, namanya bacaan ikhfa. Kemudian aduwwal li Jibril, aduwwal li Jibril, aduwan, ya, tanwin bertemu dengan huruf lam. Ya, alifnya jangan diikutin, yang maksudnya jangan dianggap, ya. Jadi aduwan di Jibril, aduwan itu alifnya ikutnya ke kalimat aduwan. Alif di situ kan setelah waw ada alif tuh, ya, ikutnya ke kalimat aduwan, bukan ikut ke kalimat Jibril. Aduwan.
Ya. Jadi tanwin bertemu dengan huruf lam itu adalah hukum bacaan idgham bila gunnah yang hurufnya ada 2. Kalau tadi ikhfa hurufnya ada 15 ya. Kalau idgham bila gunnah hurufnya ada 2 yaitu lam dan ra. Nah, ini salah satunya lam. Tanwin bertemu dengan lam, tidak boleh mendengung. Makanya dikatakan bila gunnah itu artinya tanpa mendengung. Tapi kalau bigunnah, idgham bigunnah artinya mendengung, memasukkan huruf pada huruf dengan dengung. Ya. Di situ kita dapati adu wali Jibril hukum bacaan idgham bila gunnah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ya, di situ kita ketemu hukum bacaannya, bacaan apa lagi? Musaddiqan lima. Ya, tanwin ketemu dengan lam. Masih bacaan idgham bila gunnah. Wa hudaw, ya, tanwin bertemu dengan waw. Nah, baru di sini hukum bacaannya bacaan idgham bigunnah. Ya. Wa hudaw wa busyra, ya, bacanya dengan mendengung. Ya, huruf idgham bigunnah ada 4. Ya, mim, nun, dan waw. Jadi tanwin atau nun mati bila bertemu dengan 4 huruf ya, mim, nun, waw itu adalah hukum bacaan idgham bigunnah. Ya, cara bacanya wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Ya. Kemudian ayat berikutnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin. Ya, man kana masih hukum bacaan ikhfa. Man kana atau min qablik, misalnya ketemu qaf, nun mati ketemu qaf, min qablika. Nah, di sini man kana aduwwan, nun mati ketemu kaf, bacaan ikhfa. Aduwwan lillah, tanwin ketemu dengan lam, bacaan idgham bila gunnah. Aduwwan lillah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin. Aduwwan lil kafirin, tanwin ketemu dengan lam, bacaan idgham bila gunnah. Lanjut, wa laqad anzalna. Di situ ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf zai. Bacaan apa? Ikhfa, ya, zai. Jadi gigi atas dengan gigi bawah gigit gini, rapat, zai. Ya. Beda nanti dengan jim, beda nanti dengan dal, beda nanti dengan za. Ya, beda cara mengucapnya. Jangan nanti huruf zal dibaca jim,
atau huruf jim dibaca zai, huruf zai dibaca jim, dibalik-balik gitu, berantakan semua. Karena salah menyebut huruf bisa merubah arti. Ya, hati-hati. Salah menyebut huruf bisa merubah arti. Misalkan adzabun alim, adzabun alim. Pakai a, pakai alif. Itu hamzah. Ya, artinya siksa yang pedih. Adzabun alim. Tapi kalau salah nyebut, hamzahnya menjadi ain. Adzabun alim, pakai ain. Maka artinya azab Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jauh. Adzabun alim, azab yang pedih. Ini azab Allah Ta'ala alimun, artinya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jauh. Yang mestinya alimun itu artinya pedih, tapi karena dia salah baca, artinya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Nah, jangan juga kebalik, ain dibaca hamzah atau ain dibaca alif. Ya, jangan juga terbalik. Nah, gimana tuh supaya kebiasa? Ya, banyak-banyak sering-sering baca Quran. Jadi lidah kita itu terbiasa, terlatih untuk baca Al-Quran yang huruf-hurufnya itu pas diucapkan di lidah kita. Ya, lanjut. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, gitu ya. Ayatin bayyinat. Di situ ada tin. Ayatin, tanwin bertemu dengan ba. Nah, di sini tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba, maka itu hukum bacaannya adalah bacaan iqlab. Yang tadinya tin menjadi tim. Yang tadinya tin menjadi tim. Nah, dia mendengung. Bayyinatin ayatin bayyinat, ayatin bayyinat. Dan setelah ta di atasnya ba ada mim kecil tuh. Ya. Tanda itu hukum bacaan iqlab. Ya, ada tanda mim kecil. Nah, mim kecilnya seperti yang saya pernah kasih pernah kita pelajari bersama, ya. Kalau mim kecilnya itu bentuk garis seperti alifnya itu ke bawah, itu berarti mim kecil tanda hukum bacaan iqlab. Tapi kalau huruf mimnya alifnya itu enggak ke bawah, hanya ke samping sedikit, artinya pendek, berarti itu mimnya tanda waqaf lazim. Apa itu waqaf lazim? Harus berhenti, wajib, nggak boleh melanjutkan bacaan, wajib berhenti udah. Kalau kita lanjut gimana? Ya bisa dosa, namanya wajib kan nggak boleh dilanggar. Ya, wajib nggak boleh dilanggar, kecuali langgar dalam arti musola boleh. Tahu langgar? Ya. Tidur di mana? Tidur di langgar, maksudnya musola, gitu ya. Boleh, tapi kalau langgarnya pelanggaran bacaan Quran nggak boleh. Ya, jadi di situ ada tanda mim, namanya disebut waqaf lazim, yang bentuk hurufnya berbeda dengan tanda mim bacaan hukum bacaan iqlab. Ya. Nah, kalau kita ingin bahas lagi, di situ ada bayyinatin wama, ya, tanwin bertemu dengan waw. Ya, tanwin bertemu dengan waw, itu hukum bacaan idgham bigunna. Wa ma yafuru biha illa al-fasiqun. Lanjut.
aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Ya, ahdan nabadahu, tanwin bertemu dengan nun. Ahdan nabadahu, ya, tanwin bertemu dengan nun, itu juga termasuk masih hukum bacaan idgham bigunnah. Idgham bigunnah kan hurufnya ada 4, ya, mim, nun, dan waw. Fariqum minhum, ya, qun, ya, fariqun, qaf, ayat huruf qaf itu berharokatnya tanwin bertemu dengan mim, masih juga termasuk hukum bacaan idgham bigunnah. Minhum, nah, nun sukun atau nun mati bertemu dengan ha, nggak boleh mendengung itu, karena hukum bacaannya adalah bacaan izhar, harus jelas, bacanya harus jelas, nggak boleh mendengung, nggak boleh juga bacanya samar-samar. Minhum, gitu, ya, jangan baca minhum, salah, ya, karena izhar artinya jelas, nggak boleh mendengung, dan hurufnya ada 6, hamzah, ain, ghain, ha, dan kha, kemudian ha. Nah, ada ha kecil, ada ha besar, ha. Nah, ini kita ketemu ha, bacanya minhum, gitu, ya. Nah, setelah mim sukun ada ba. Nah, setelah mim sukun ada ba. Kalau kita mau bahas hukum nih, ya, itu bacanya mendengung, mim sukun ketemu dengan ba. Hukum bacanya adalah bacaan ikhfa syafawi. Apa? Ikhfa syafawi. Hurufnya hanya 1, yaitu ba. Ikhfa syafawi hurufnya hanya 1, yaitu hanya ba. Ya kan? Kalau tadi kan iklab, ya, iklab nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Nah, kalau ini mim sukun bertemu dengan ba. Kalau iklab nun mati atau tanwin ketemu ba. Kalau ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Baca mendengung juga, ya, minhum bal aksaruhum la yu'minun. Nah, di situ ada bal aksaruhum la yu'minun, ketemu lagi tuh mim sukun, hum la yu'minun, ya, hum la yu'minun. Mim sukun ketemu lam, berarti bukan ketemu dengan ba, hum la, ya, mim sukun ketemu dengan la, berarti hukum bacaan apa itu? Bacaan izhar syafawi. Apa? Izhar syafawi, yang hurufnya ada banyak, semua huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya, kecuali yang bukan termasuk hukum bacaan izhar syafawi, hanya mim dan ba, karena ba miliknya ikhfa syafawi. Kalau mim sukun ketemu mim, itu namanya hukum bacaan idgham mimi, ya, dan hurufnya yang 1, idgham mimi hurufnya yang 1, itu mim. Mim mati ketemu dengan mim mati ketemu dengan ba, ikhfa syafawi. Mim mati ketemu dengan mim, idgham mimi, izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya, kecuali mim dan ba, ya. Gampang kan? Gampang nggak? Insyaallah. Kamu diketawa. Ya lumayan, ya, mumet-mumet sedap lah.
Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya. Walamma ja'ahum hum, nah ketemu lagi tuh hum, mim mati ketemu dengan ro, masih termasuk idhar syafawi namanya. Ya, mim mati ketemu dengan ro. Tadi kan mim mati ketemu dengan apa tadi? Lam ya. Nah ini mim mati ketemu dengan ro. Nah itu idhar syafawi, bacanya jelas, nggak boleh mendengung. Kan idhar itu artinya jelas. Rasulun, ya. Tanwin ketemu dengan mim, lun min, namanya idgham bigunnah. Min indillah, min ai, nun mati ketemu dengan ain, bacaan apa? Izhar juga. Ya, izhar ada 6 ya. Indillah, indi, ya indi. Nah, nun mati ketemu dengan dal, namanya hukum bacaan ikhfa. Musaddiqul lima, qul, ya qul lima, tanwin ketemu dengan lam, hukum bacaan idgham bila gunnah. Ma'ahum nabadha fariqun, ma'ahum, hum, ya di situ ada mim sukun atau mim mati ketemu dengan nun, idhar syafawi. Ya bacanya jelas tuh. Nabadha fariqum minal ladzina, ya tanwin qun minal ladzina, ya fariqum minal ladzina, tanwin ketemu dengan mim, namanya hukum bacaan idgham berguna. Kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dhuhurihim, mim sukun ketemu dengan kaf, masih idhar syafawi. Kemudian lanjut ayat berikutnya. Oh dia lewat jam 6 lewat 5 menit waktunya dihabis ya. Insyaallah kita lanjut lagi bulan depan, bukan minggu yang akan datang, bulan depan. Insyaallah mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur. Jadi kita ketemu lagi. Yang jelas Ramadan nggak ada pengajian ya, libur ya. Oh tetap ada ya. Oh tadarus, ya praktekin deh ya. Mudah-mudahan bisa diamalin ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah untuk kehidupan kita ya di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan lupa puasa Ramadan. Ya. Jangan sampai enggak puasa. Yang punya utang puasa ya, buruan deh dikodok. Ya dari sekarang nih dikodok nih, punya utang puasa, mungkin ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak ada yang puasanya batal karena sakit ya. Sakitnya bukan sakit ituan, sakit kepala, nggak puasa, jangan. Ustaz, saya nggak sahur, jadi saya nggak kuat puasa, nggak boleh, tetap harus puasa, karena sahur dengan puasa hukumnya beda. Sahur hukumnya sunnah, puasa hukumnya wajib. Jangan gara-gara sunnah ya mengorbankan yang wajib. Ya, jangan gara-gara nggak sahur nggak puasa, salah. Jadi kewajibannya dikalahkan dengan yang sunnah. Jangan. Jadi walaupun nggak sahur tetap wajib puasa. Ya utamakan yang wajib daripada yang sunnah. Tapi
Kalau dia bisa dapati dua-duanya, sunnahnya dikerjakan, wajib juga dikerjakan, nah sempurna pahalanya. Makanya sunnah sahur, dan sahurnya jangan sahur jam 1, jam 2, ya ntar duhur keroncongan, lapar, lemes. Ya, sahur ya 15 menit sebelum azan, itu memang sunnahnya begitu. Ya sunnahnya sahurnya mepet-mepet, tapi kalau buka puasa segera, jangan nunda-nunda, mentang-mentang merasa kuat gitu. Tak harus saya buka puasanya jam 9 malam aja. Oh, bahlul. Ya. Merasa kuat gitu. Entar saya buka puasanya batalin entar jam 9 atau jam 8 bisa sholat isya. Atau jam 9 bisa sholat tarawih gitu. Enggak boleh. Jadi kalau memang sudah masuk adzan maghrib, buruan batalin. Ya, batalin doang. Makannya mantar bisa sholat maghrib. Nah, gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, bentar lagi kita mau Ramadan, dan besok malam Rebo ya kalau nggak salah itu sudah masuk nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Nah, kita baca Yasin deh 3 kali. Ya, sunnah kita baca Yasin 3 kali. Minta umur panjang, sehat afiat, tetap iman, ya, rezeki lancar, berkah, melimpah, melintir, tajir, melintir. Nah, kemudian yang terakhir minta mati husnul khotimah. Ya, karena penentuan nasib atau ajal seseorang, sukses atau bobroknya seseorang itu di malam nisfu Sya'ban, malam pergantian buku catatan amal manusia selama setahun, ditentukan di situ. Maka sunnah baca Yasin, benar-benar baca Yasin, minta sama Allah Ta'ala, itu tadi permintaannya, sehat afiat panjang umur, ya, supaya sehat afiat panjang umurnya untuk ibadah, bukan leha-leha, ya nggak ibadah, ya nongkrong pinggir jalan, kekaruan, nggak beramal soleh, nggak ngaji, nggak sholat, nggak apa segala macam. Itu minta sama Allah. Nah, kemudian yang terakhir, ya saya mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya kalau ada salah, ada khilaf, baik dalam berbicara, bertutur kata, ya, yang mungkin menyinggung perasaan atau nyakitin hati, ya minta maaf ya. Biar kita jalanin ibadah puasa dalam keadaan tenang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kesalahan sesama ya manusia. Hakul adami, ya namanya hakul adami, sama manusia kita nggak punya salah. Ya maafin ya kalau ada salah-salah kate, ya mudah-mudahan kita semua bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan sempurna, ya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan diampuni segala dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.